Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Ada kabar gembira lagi dari Presiden Joko Widodo. Ini teman-teman, Indonesia insya Allah pada 2025 akan menjadi negara swasembada gula. Ya teman-teman, hal ini dikarenakan Pak Jokowi tengah mengembut pembangunan sumber-sumber gula atau tebu yang dibangun di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Dan dalam press release-nya teman-teman, ini Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meninjau secara langsung bersama Presiden Joko Widodo lokasi lahan seluas 2 juta hektar untuk percepatan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan terintegrasi dengan industri gula bioetanol dan pembangkit listrik biomasa di Papua Selatan. Kemudian Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi Kampung Sermayan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Selasa 23 Juli 2024. Selain menanam tebu, Presiden Joko Widodo juga sempat meninjau fasilitas dan sarana prasarana yang ada di PT Global Abadi, seperti laboratorium kultur, jaringan pembibitan tebu, perkebunan tebu, hingga persemaian tanaman konversi. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global dan Papua. Oke teman-teman, kita mending langsung saja simak ini kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana di Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam kunjungannya untuk meresmikan pembangunan swasembada gula. Yuk teman-teman, kita simak video selengkapnya. Kampung Semayan, Merauke. Ya. Ini bagus. Jadi kalau kita lihat itu persiapan yang kita lakukan untuk perkebunan tebu, ini kita sudah memetakan di banyak daerah yang cukup datar dan juga potensi luas lahan sesuai dengan industri perkebunan tebu. Itu justru cocoknya adalah di Merauke. Kami juga sudah membandingkan di beberapa kawasan dari sisi iklim, dari sisi luasan lahan. Ya ternyata ini untuk skala industri yang skala besar cocoknya adalah di kawasan Merauke. Kita mengharapkan apa yang sudah disiapkan ini sesuai dengan rencana pada tahun 2027 di kawasan Merauke ini kita bisa memproduksi gula sekitar 3 juta ton per tahun. Dan juga di samping itu ada 300 juta kiloliter bioetanol yang akan dihasilkan dari proses industri tebu yang ada di Kabupaten Merauke. Kita tahu dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi. Di sini sudah dicoba, nggak hanya sekali dua kali, tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya, kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton per hektar, semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani. Kalau melihat lapangannya, di sini kan lapangan datar, air juga melimpah. Saya kira memang kesempatan untuk menjadikan Indonesia lumbung pangannya di Merauke dan sekitarnya. Baik itu padi, baik itu jagung maupun tebu. Tebu dan jagung nanti bisa dipakai untuk gula pasir maupun bioetanol. Tadi saya melihat juga ada sebuah niat yang sangat baik dari perusahaan untuk memulainya dengan membuat nursery. Coba tadi dicek ya, dan nanti akan membuat yang lebih gede lagi dengan produksi paling tidak
Kalau dengan begini alhamdulillah bisa naik sampai 120, 130 ikat sak gitu. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait pembangunan swasembada pusat, swasembada gula pangan di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kita tentu sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Selain memfokuskan pada pangan dan juga energi besi, Pak Jokowi juga memperhatikan terkait lingkungan. Kalau misalnya tadi kita lihat Pak Jokowi juga telah menyiapkan pembibitan untuk tanaman-tanaman atau tumbuhan endemik, di mana nanti kalau misalnya pembangunan terus-menerus, memang hutan itu juga bisa terancam. Karena itu Pak Jokowi memperhatikan hal ini biar nanti pembangunan jalan, industri jalan, ini pusat swasembada pangan juga jalan, tapi hutannya juga bisa tetap terjaga agar suasana dan lingkungan juga tetap asri. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini cita-cita besar dari para pemimpin kita, Presiden Joko Widodo, bisa terus dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Tadi juga disinggung oleh Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi berharap Pak Prabowo bisa terus melanjutkan berbagai program-program positif, hilirisasi kah, swasembada pangan kah, atau pembangunan food estate, pembangunan ibu kota Nusantara, semoga bisa dilanjut 100% oleh Pak Prabowo. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Kalian itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.